Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya baik dan tetap sehat, tetap semangat. Saudara-saudara sekalian, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bahan penulisan. Seharusnya materi ini Ibu berikan sebelum penulisan karya ilmiah. Tetapi sengaja Ibu tunda karena mengejar tugas yang harus segera dikerjakan supaya ada waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas. Baik, gimana? Kita mulai ya. Semoga Anda bisa memahami materi ini. Baik, Ibu akan mulai presentasi sekarang ya. Ya, penulisan, bahan penulisan. Kita menulis itu perlu bahan penulisan. Jadi menulis itu harus membaca. Bacaan itulah menjadi bahan tulisan. Seperti halnya sebuah ilustrasi, buku seperti yang ada di belakang Ibu ini merupakan lambang intelektual seseorang. Makanya setiap wisuda itu propertinya adalah buku. Kenapa demikian? Karena ilmiah itu dimulai dari buku, yaitu membaca, dan diakhiri hasilnya juga adalah buku. Begitu ya. Nah, makanya sebagai mahasiswa itu ada tridharma yang ketiga kalau nggak salah. Tridharma pertama itu akademis, bidang pembelajaran, kedua itu penelitian, ketiga itu pengabdian masyarakat. Jadi ini bersangkutan dengan dharma yang kedua, yaitu penelitian. Tidak mungkin ada penelitian tanpa membaca. Itu ya pengantar dari Ibu. Nah, tata tulis laporan ya. Tata itu adalah susunan, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian tulis itu menulis, dari kata kerja menulis, yaitu menyampaikan pikiran dalam bentuk tulis, sedangkan laporan ialah menyampaikan informasi yang sifatnya faktual. Ya. Nah, menyampaikan itu menggunakan media bahasa atau gambar. Informasi adalah informasi ilmiah, yaitu hasil kajian ilmu. Hasil kajian ilmu itu adalah penelitian. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang logis dan sistematis. Faktual adalah dokumen yang tentang masalah yang tengah dan telah diteliti dalam bentuk fakta-fakta. Unsur komunikatif dalam laporan ilmiah pertama masuk akal, ya. Masuk akal, contoh nih ya, ini sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Rumah itu besar dan murah. Nah, ini tidak masuk akal. Kata sambung dan itu tidak logis. Harusnya rumah itu besar tapi murah. Contohnya seperti itu ya. Kemudian sistematis, susunannya saling menunjang. Nah, tadi juga begitu. Logis ini tentu saja berhubungan dan sistematis. Rumah itu besar tetapi murah. Nah, saling menunjang. Karena apa? Karena di sini positif, di sini negatif, sehingga sambungannya adalah tapi, ya. Kalau di sini positif, di sini positif, sambungannya dan. Misalnya rumah itu besar dan mahal, misalnya begitu. Kemudian lugas, penyampaiannya bahasanya tidak bertele-tele, langsung pada pokok persoalan. Ya, ini dari hubungan dengan bahasa yang juga sudah Ibu terangkan sebelumnya. Ini mengulang saja ya. Nah, ini kita mulai dari membaca. Tadi sudah Ibu katakan bahwa modal intelektual seseorang itu adalah membaca.
Nih, mahasiswa tadi saya mengatakan itu disebut makhluk akademis. Apa sih makhluk akademis? Yaitu manusia yang menganalisis, ya, menganalisis. Seperti apa sih kemampuan analisis itu? Yaitu kemampuan logika, mampu berpikir sistematis dan bertolak dari hal-hal yang faktual. Logika sistematis faktual ini bisa menjadi referensi kita untuk kemampuan berpikir kita. Ya, kalau logika sistematis faktual kita baik, maka kemampuan berpikir kita juga baik. Nah, referensi ini diperoleh dari membaca. Nah, membaca ini ada dua panah ya. Membaca akan menambah wawasan, semakin menambah wawasan, semakin banyak wawasan, ada keinginan untuk senantiasa membaca. Membaca ini mempunyai tujuan membaca kritis untuk menulis. Jadi, membaca kritis itu mencari informasi terhadap apa yang kita pikirkan untuk menjadi bahan tulisan. Ya, bukan misalnya membaca indah seperti membaca puisi, bukan, ya, tapi membaca kritis. Oke. Seperti apakah membaca kritis? Kita lihat di sini. Setelah kita membaca buku, ya, itu kita harus mencatat data yang ada di buku tersebut. Ya, misalnya sebentar ya, misalnya ini kita ambil contoh. Nah, kita membaca di satu halaman misalnya ya. Perawatan, jagalah kebersihan deep wheel soket, bersihkan dari kotoran dan oil. Periksalah soket TED secara berkala untuk mengetahui apakah terdapat keausan yang berlebihan. Keretakan dan gantilah tool apabila ditemukan kondisi seperti ini. Nah, ini adalah informasi kita yang penting, umpamanya begitu, kita catat. Ya, kita catat. Nih, mencatat bahan yang penting. Bagaimana mencatatnya? Bisa kutipan langsung yang tadi, misalnya kalau Anda membaca buku, biasanya kan menstabilo ya, kasih stabilo ya, hal-hal yang penting. Nah, itu yang di stabilo itulah yang dikutip langsung. Ya, kutipan langsung merupakan, tapi kamu jangan menstabilo buku. Kenapa? Ini kan buku perpustakaan. Nanti semua di stabilo. Yang satu stabilo ini, yang satu stabilo yang sebelah lainnya, yang satu hijau, yang satu kuning, yang satu pink. Nah, jadilah buku ini rusak. Ya, makanya harus dicatat. Ya. Catatan bisa berupa kutipan langsung, ringkasan, parafrase atau evaluasi. Ya, misalnya nih ringkasan, Anda tahulah ringkasan itu apa, diringkas, parafrase itu kutipan yang tadi, tapi bahasa kitanya bahasa sendiri, dan evaluasi. Ya. Nah, ini contoh catatan, contoh kartu catatan. Misalnya ini, judulnya adalah kodifikasi. Diambil dari buku apa? Pengarangnya Harimurti dan Djoko, editor 1971, Seminar Bahasa Indonesia 1968, Ende Flores, Nusa Indah, di halaman 37. Tulis nih yang tadi tuh, kalau buku ini yang tadi saya bacakan tadi, perawatan misalnya, ininya apa namanya, judulnya, ya tulis nih, kutipan langsung, ya contoh, ini kodifikasi sudah sepantasnya lah dilakukan penelitian bahasa dan penginventarisan yang cermat. Hasil penyelidikan itu akan merupakan bahan yang berharga dalam usaha kodifikasi bahasa Indonesia yang modern. Dengan kodifikasi bahasa diartikan sebagai penyusunan suatu sistem azas dan kaidah pemakaian bahasa yang berkekuatan sanksi sosial. Nah, inilah yang disebut dengan kartu data, kartu catatan yang berupa kutipan langsung. Jadi yang kamu stabilo ini tuh loh ya, tapi nggak boleh stabilo ya. Nah, kemudian ini berupa ringkasan. Ya sama, ini judulnya kodifikasi. Harimurti ini datanya, referensinya, bukunya diambil dari mana ya. Halaman 37 sama dengan yang tadi. Ini ringkasannya. Kodifikasi adalah penyusunan sistem azas dan kaidah pemakaian bahasa berdasarkan penelitian dan penginventarisan. Ya. Jadi nanti kita punya
beberapa kartu ya, seperti kalau kamu bisa lihat di di dokter, di administrasi dokter itu kan ada banyak kartu. Nah, itu kita punya banyak kartu ya. Jadi mudah untuk cari catatan yang pernah kita baca ya. Sedangkan karena bukunya udah dikembaliin ke perpustakaan kan. Oke. Apalagi nih? Nah, kita juga bisa mencari data dari internet, penelusuran informasi melalui internet. Keuntungannya cepat, mudah. Pilih informasi yang diperlukan. Pilih data secara bertanggung jawab dan kritis. Jadi, sebelum kita membuka internet, kita harus tahu dulu informasi apa yang kita inginkan. Makanya kita buat dulu sistematikanya. Ya, sesuai dengan yang pendahuluan tadi kan, udah pernah tuh, apa sistematikanya, poin-poinnya apa. Kemudian barulah kita cari di internet. Ya, jangan sampai kita buka internet kita nggak tahu apa yang kita cari. Nah, itulah internet itu ibarat kata bukan lagi banjir informasi, tapi tsunami informasi. Hati-hati memilih informasi di internet, ya. Oke, apalagi nih, ya, data dan informasi. Data, apa itu data? Apa bedanya dengan informasi? Nah, ternyata ada bedanya. Data adalah kumpulan fakta atau statistik dalam bentuk statistik, ya. Informasi, data yang sudah diolah, yaitu dalam bentuk deskripsi, ya. Coba sekarang Ibu mau cari bentuknya. Nih, ini adalah bentuk data ya, sini nih data nih, ya. Nah, kalau deskripsi itu yang dalam bentuk pernyataan seperti ini, ya, datanya. Oke, sekarang kita contohkan ya. Ini ilustrasi saja ya. Jadi ini ilustrasi, ini buku ya, masuk ke otak kita. Semua referensi yang hasil dari kita membaca buku itu akan menjadi pertimbangan dalam kita berpikir, ya, berpikir. Ya, apa tadi? Contoh ya. Nah, ini adalah data. Bisa berupa tabel kan? Data sarana komunikasi kepada bawahan di proyek konstruksi. Uraian ini sarana komunikasinya ada rapat, ada instruksi tulis, ada lisan, ada pidato, ada pengumuman, ada telepon, ada berita selentingan, ada pengeras suara, ada impersonal dan ada gambar. Ya, kita lihat ini di kelompok mandor, ini di kelompok struktur orang kantor dan jumlahnya. Ya, nah jumlah. Yang paling banyak ini adalah instruksi lisan, kemudian instruksi tulis, kemudian gambar, kemudian rapat. Ya, dari sini bisa kita ambil informasi seperti ini. Ya, informasi yang dapat diturunkan dari tabel. Media gambar yang diasumsikan sebagai media komunikasi yang paling efektif digunakan di proyek konstruksi ternyata tidak sepenuhnya dipakai oleh pelaku industri konstruksi. Akibatnya bisa dipastikan bahwa produktivitas kerja di industri konstruksi rendah. Ya, kan konstruksi itu komunikasinya gambar, tapi kok gambar hanya sedikit. Kalah dengan apa tadi? Coba kita lihat sini, kalah dengan instruksi lisan dan instruksi tulis. Padahal yang paling efektif itu gambar. Maka bisa kita memberikan informasi seperti ini, ya. Nah, informasi seperti ini itu adalah informasi yang dikeluarkan oleh orang yang tahu bahwa gambar efektif di dunia konstruksi. Tapi bagi orang yang tidak tahu, ya bisa saja mengambil data yang lain, misalnya data yang umum. Misalnya begini, saya balik lagi ke data ini ya. Nih, sarana komunikasi pada bawahan di proyek konstruksi banyak dilakukan dengan cara instruksi lisan. Berikutnya dengan instruksi tulis. Selanjutnya adalah gambar 17,5% dan rapat 16,0. Nah, jadi yang dominan adalah instruksi lisan. Kemudian dikasih komen seperti yang sudah pernah dijelaskan ya. Mana apa namanya data dominan, mengapa terjadi data dominan seperti itu, kenapa kok instruksi lisan, sebaiknya seperti apa, ya,
dan solusinya seperti apa, ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di bab metode penelitian dan pembahasan. Oke. Nah, jadi pertanyaannya di sini tadi, apakah ada informasi lain? Ada, ya ada. Bagaimana kita mencari informasi lain? Biasanya kita mencari informasi itu yang ekstrim, yang paling banyak atau yang nol. Ya, pengeras suara tidak ada, berita selentingan tidak ada. Coba bisa dikomunikasikan, bisa diberikan informasi, kenapa kok pengeras suara tidak ada? Padahal ini di proyek konstruksi. Kira-kira seperti apa? Kira-kira gimana? Bisa saja konstruksi di sini adalah konstruksi rumah. Bangunan rumah yang tidak perlu pakai pengeras suara. Cukup dengan bicara yang agak keras dikit, informasi sudah sampai kepada mandor atau tukang kita. Ya. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa dikirim lewat e-learning ya atau lewat WA group. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan itu melalui Zoom meeting ya atau Gmeet. Lanjut ya. Nah, ini sekarang data. Data itu ada berapa macam data? Ini ada ditinjau dari jenis data, ditinjau dari bentuk data, dan ditinjau dari sumber data. Jenis data itu ada teori dan fakta. Ya, teori itu dari buku-buku ini ya, referensi. Ya. Fakta kita cari. Misalnya Anda sudah membuat angket, kemudian di-share lewat Google Form, nah itulah nanti hasilnya fakta. Ya, faktanya seperti itu. Kemudian dari segi bentuk itu ada lapangan dan simulasi. Nah, Anda mendapatkan data lapangan secara angket lapangan, ya. Bisa juga lapangan ini Anda pergi ke suatu tempat investigasi terhadap apa yang terjadi di tempat itu. Kemudian ada juga simulasi, ya. Dengan simulasi, dengan sandiwara kita mendapatkan data bagaimana pendapat seseorang tentang sesuatu, ya, dengan simulasi. Gitu. Oke, kemudian sumber. Ada narasumber yaitu orang, nara itu orang, sumber itu sebagai sumber ya. Anda membagi angket Anda ke Google Form, itulah narasumber Anda. Siapa narasumbernya, gitu kan? Sampel bukan sampel ya, respondennya siapa? Nah, tuh. Bisa juga narasumber ini ahli. Misalnya kalau kita ingin mendapatkan data tentang pertanian, ya kita sumber datanya adalah narasumbernya adalah Menteri Pertanian, gitu ya. Kemudian laporan di sini juga ada laporan tugas akhir, misalnya ya, ada tuh laporan tugas akhir ya. Nah, jadi laporan instansi pemerintah, misalnya nih, laporan apa yang kita butuhkan untuk mengetahui jumlah korban COVID-19. Nah, berarti laporan yang sah itu yang laporan diterbitkan oleh Departemen Kesehatan. Dalam hal ini adalah Komite COVID-19, ya kan? Kemudian ada terbitan. Terbitan ini bisa media massa. Sekarang ini juga ada terbitan yang di-share di media sosial, ya kan? Kemudian ini juga ada terbitan buku pegangan siswa workshop tool, ini juga terbitan dari PT Trakindo Utama. Kemudian hasil penelitian, ya, hasil penelitian salah satunya adalah tugas akhir. Laporan tugas akhir itu merupakan laporan hasil penelitian. Jadi bisa kita jadikan sumber data. Ya. Baik, apalagi ya? Nah, di dalam laporan itu wajib ada dasar teori atau tinjauan pustaka, atau bisa juga istilahnya landasan teori. Nah, seperti apa sih landasan teori itu? Pertama adalah konstruksi teoritis.
konstruksi teoritis ini anggapan dasar, ya, yaitu kebenaran yang sudah dianggap benar tanpa ada pertanyaan, misalnya kalau tidak makan lapar, misalnya begitu. Kemudian prinsip ini sesuatu yang diyakini kebenarannya, misalnya prinsip negara Indonesia itu persatuan dan kesatuan, ya, persatuan dan kesatuan harga mati, itulah prinsip. Ya. Kemudian teori, ya, teori lebih bawah dari teori adalah konsep. Konsep adalah teori yang belum jadi. Ya. Nah, konsep itu disusun berdasarkan proposisi, ya kan sudah diajarkan masalah proposisi di materi penalaran dalam bahasa. Kemudian ada definisi operasional juga sudah pernah dibahas di bab tentang definisi, ya. Nah, itulah yang disebut dengan konstruksi teoritis yang bisa dipakai untuk isi tinjauan pustaka atau dasar teori atau landasan teori. Yang kedua, saudara-saudara ya, yang kedua ini sumber hipotesis. Ya, sumber hipotesis itu apa ini? Nah, ini kita lihat ya. Caranya bagaimana kita membangun hipotesis. Misalnya ada teori ya. Teori pendidikan dengan disiplin yang tinggi akan mengurangi kreativitas. Kreativitas. Nah, ya. Ya memang betul, makanya pendidikan seni itu adalah pendidikan yang kadang-kadang dilihat dari disiplin itu nggak disiplin begitu. Kalau teknik mesin, harus disiplin. Misalnya di alat berat ini, ya disiplinnya apa? Safety first, safety, and safety. Itu 4 safety, and safety, 3 kali safety. Kalau nggak disiplin, ya celaka kita. Ya, akan terjadi kecelakaan kerja. Ya, tapi pendidikan yang disiplin itu memang betul mengurangi kreativitas, ya. Kreativitas dari pekerjaannya itu. Kemudian fenomenanya lah pendidikan militer. Kita terapkan teori itu ke dalam pendidikan militer, misalnya di Akabri. Ya, sekarang nggak ada Akabri ya, Akademi Militer, Akademi Polisi, misalnya Akademi Militer ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maka hipotesisnya adalah pendidikan militer menghasilkan manusia komando. Nah, mana ada militer itu kreatif. Semua pekerjaannya harus siap laksanakan. Nah, kalau nggak gitu, waduh, militer itu punya kekuatan yang luar biasa, punya senjata, ya kan? Oke. Ntar ya, Ibu mau cek dulu ya, apakah masih nyambung apa enggak. Oke, masih nyambung, kita lanjut share ya. Oke, lanjut lagi. Baik. Nah, begitulah cara membuat hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Tesis yang masih hipo, tesis yang belum dibuktikan kebenarannya. Nah, untuk itu, yuk kita buktikan. Ini pendidikan militer menghasilkan manusia komando ini kita buktikan, ya. Bagaimana membuktikannya? Dengan melakukan penelitian di pendidikan militer, misalnya di akademi militer, ya kan? Dengan cara apa ya? Yang seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelum-sebelumnya. Oke. Bagaimana dengan teori pengumpulan data? Pertama, dengan cara observasi. Observasi itu apa sih? Kita datang ke tempat, ke lapangan. Misalnya kita akan mengobservasi pendidikan vokasi di alat berat. Ya. Nah, kita harus melakukan observasi itu secara sistematis. Maksudnya apa? Apa yang ingin kita ketahui? Misalnya, bengkelnya isinya apa saja, kemudian dosennya atau instrukturnya pendidikannya apa saja, dan seterusnya. Bagaimana pembelajarannya? Kita lihat, observasi. Observasi ini sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Mengetahui mekanisme praktek di alat berat misalnya begitu, di program studi alat berat misalnya begitu.
ya kita harus tahu apa saja, ya. Jangan hal-hal lain yang kita lihat, misalnya nih di alat berat itu dekat bengkel itu ada kolam ikan, kita malah asik di situ lihat ikan, menghitung ikan. Salah, karena tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Ya memang ikannya lucu-lucu banyak, kita goreng aja ya. Kemudian dicatat secara sistematis, dicatat dan harus bisa divalidasi, ya. Maksudnya apa divalidasi? Dicek ulang. Ya, misalnya ibu nih, pertama melihat tek, ibu catat. Berikutnya siapa si misalnya ibu bapak Asep misalnya. Bapak Asep ini mencatat juga, oh ternyata sama, ya tuh. Itulah namanya validasi, pengecekan. Yang kedua adalah wawancara. Pertama perlu pedoman wawancara, ya wawancara kita bukan angket ya. Wawancara itu pertanyaan, tapi perlu ada pedoman. Jadi walaupun nanti dalam wawancara itu melebar, tapi tetap kita punya pegangan untuk kembali ke awal mula kita, tujuan kita. Yang kedua, wawancara itu bersimuka dengan individu, ya, hadap-hadapan, bersimuka, ya. Atau sekarang mungkin bisa lewat telepon, ya, bisa lewat Zoom, ya, bisa lewat WA, macam-macam, WA dengan gambar telepon WA misalnya, bisa, ya, WhatsApp. Nah, wawancara ini menggali informasi yang diketahui dan dilakukan oleh responden sepanjang yang ia ketahui, sepanjang yang ia laksanakan. Oke, wawancara ya. Yang ketiga, angket. Nah, ini Anda sudah bikin semuanya ya. Angket adalah set pertanyaan untuk menggali fakta, pendapat, tipe, persepsi diri dari responden. Contoh angket tertutup. Tujuan Anda membaca, tambah wawasan, B kebutuhan, B hiburan, C kebutuhan, D isi waktu. Kemudian dikasih alternatif titik. Maksudnya apa? Jika jawaban A, B, C ini tidak sesuai dengan responden, maka dia bisa menuliskan jawabannya di sini. Misalnya apa? Iseng-iseng misalnya begitu ya. Jangan ditulis lain-lain. Dikosongin aja, titik-titik aja, biar dia isi sendiri. Gitu. Syarat angket, informasi, fakta, persepsi, pendapat responden. Kalimat harus mudah dan jelas. Pertanyaan jangan sugestif atau sensitif, ya. Jangan sugestif dan jangan sensitif. Misalnya pertanyaannya, ya sugestif nih, contoh nih maaf ya. Apakah Anda sudah pernah berciuman misalnya? Itu kan sensitif. Ya. Terus sugestif itu pikirannya yang enggak gitu lah misalnya. Kemudian angket itu diuji coba terhadap responden sejenis untuk menguji kelayakannya ya. Kemarin kita tidak uji coba karena udah Ibu yakini bahwa angket-angket itu sudah layak untuk diedarkan bagi kelompok mahasiswa. Anda sudah dilakukan ini ya, jadi sudah tahu, bayangannya sudah tahu. Gimana? Sekarang bagaimana kita menyebarkan angket, ya kan? Dibacakan langsung, dijawab responden. Ini bagi orang-orang yang misalnya mohon maaf buta huruf atau sibuk, kita melakukannya sambil dia sibuk nggak bisa langsung membacanya lah, ya kita bacain aja. Terus atau kita pengen mendapatkan jawaban yang langsung. Kemudian diberikan ke responden, ditunggu oleh surveyor. Ini misalnya angket, saya berikan pada responden, saya tunggu, surveyornya saya tunggu. Ya dia jawab. Supaya apa? Supaya cepat mendapatkannya. Karena begini saudara ya, angket yang dikirim itu belum tentu dikembalikan. Karena kan responden itu tidak punya kepentingan terhadap angket itu. Jadi bisa saja dia mengabaikan. Tapi kita minta supaya responden itu mau mengisi angket kita ya. Nah, biasanya diberi reward, diberi apresiasi ya. Makanya di dalam angket itu kita harus seolah-olah membujuk responden untuk mau mengisi angket ini. Kemudian dikirim lewat pos atau email. Atau sekarang yang lebih mudah lewat
Google Form, ya lebih gampang. Kemudian tinggal bagi link aja kita ke teman-teman kita hubungi ya. Misalnya kan ada grup-grup WA mahasiswa, orang tua, komunitas senam misalnya. Kalau angket Anda masalah senam misalnya kepada komunitas senam, siapa sih yang punya kelompok senam? Kita bagi linknya. Jadi lebih mudah ya. Dan hasilnya pun sudah langsung jadi. Tinggal kita menganalisis dan mengolahnya ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di bab pembahasan. Oke. Aduh, pegel. Bentar ya. Apalagi nih? Oke, sekarang bagaimana menulis rujukan atau acuan? Ya, atau dalam hal ini ada dua, ya. Satu, penunjang fakta yang disebut acuan dan penjelasan tambahan atau catatan kaki. Ya. Sebentar ya, Ibu lihat dulu ini. Barangkali ada berita. Oh, tidak ada ternyata. Baik, hanya dari grup-grup saja, nanti saja kita baca ya, kecuali dari personal. Baik, Ibu lanjutkan ya. Masih perhatian ya, tolong diperhatikan supaya Anda paham dan Anda bisa melakukan mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Penulisan rujukan atau acuan. Tulisan ilmiah saling berhubungan. Diperlihatkan dengan etika mencantumkan rujukan sebagai sumber informasi, sumber kutipan, atau sumber informasi tambahan mengenai masalah yang sedang dibahas. Penelitian perlu standar, yaitu dasar teori. Contoh, untuk menunjang fakta atau acuan. 2, penjelasan tambahan atau catatan kaki. Contoh, penelitian, judul penelitian tentang sistem komunikasi di industri manufaktur. Teorinya, komunikasi, karakter industri, manufaktur, komunikasi dalam industri manufaktur. Ini sudah pernah dibahas. Nah, sekarang bagaimana? Maaf. Ya, nih teori ya tadi kan. Tadi ini masalah teori rujukan. Kemudian ini contoh penulisan catatan. Penulisan catatan. Nama pengarang dalam teks. Bla 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 bla, Pratiwi Sudarmono 986 mengatakan bahwa bla 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 bla. Atau bla 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 bla, beberapa ahli berpendapat Sudarmono, 1986 bahwa bioteknologi adalah bla 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 bla. Bla 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 telah dicatat Wiryo Sumanto 985 halaman 10 sampai 11 bahwa bla 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 bla. Nah, ini adalah referensi ya, kutipan yang kita kutip dari buku referensi. 2, dalam kurung, ini bagaimana cara mencatatnya ya. Ini kan penulisan pencatatan. Dalam kurung dapat dicatat sebagai penjelasan ringkas yang bertalian dengan acuan. Bla 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 telah dibuktikan bahwa percobaan itu benar. Untuk percobaan lainnya lihat bla 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 1976 halaman 37. Ya. Kemudian lebih dari 2 pengarang gunakan kata DKK. Ya, lebih 2 pengarang. Bla 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 seperti dikemukakan di muka, Kerap 2006A, kemudian ditegaskan kembali dalam buku lainnya Kerap 2006B, maka bla 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 bla. Bla 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 seringkali dibuktikan dalam kurung Cornell 985, ini bukunya Cornell, Riesdahle 1976 dan Ryder 1981 ya. 4, catatan kaki penjelasan jarak setengah spasi. Bla bla bla, penulis menggunakan buku khusus yang disebut data book. Nah, ini catatan kaki, footnote di bawah tulis buku berisi data spesifikasi tentang komponen elektronika yang digunakan untuk merancang suatu rangkaian. Baik, ini adalah catatan referensi ya. Kalau ini, nah kutipan langsung, ini contoh kutipan langsung. Bla 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 sangat penting manfaatnya karena nih, bioteknologi adalah pemanfaatan sistem biologi untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kehidupan manusia. Kutipan, ini dikutip, ya kan? Ini tanda petik, titik, baru tanda petik. Sudarmono 1986 halaman 3.
Berikutnya dilanjutkan dengan teks berikutnya. Oke, sebentar ya, ada berita masuk ini. Oke, lanjut. Ini kutipan langsung, ya. Ini sudah tadi ya. Berikutnya yang kedua, kutipan langsung yang kedua. Indonesia memiliki beragam sumber energi, misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, panas bumi, angin, surya, biomasa. Ini teks, ini kutipan. Energi secara umum dapat diartikan sebagai tenaga yang dapat digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Ya, ini tanda petik, Joyo Hadinegoro Wardiman 1998 halaman 19. Terus bukunya apa ini? Bukunya kita lihat di dalam daftar pustaka. Kutipan langsung. 3. Dalam penjelasan umum dinyatakan multiplexer atau selektor data adalah suatu rangkaian logika yang menerima beberapa input data dan untuk suatu data tertentu hanya mengizinkan suatu dari data input tersebut untuk mencapai output. Jalan yang akan ditempuh dari input data yang diinginkan ke output dikontrol oleh input-input select atau address. 1, ya, Yunanto, 2, sekian, ya, tahun sekian, halaman sekian. Ya, lanjut teks berikutnya. Maksudnya ini datanya ada di bawah, di footnote. Sedangkan yang ini sumber datanya langsung ada di dalam kurung. Itu bedanya, ya. Ini sumber datanya langsung di dalam teks itu, sedangkan ini sumber datanya ada di footnote, ya. Nah, mana yang dipakai? Kita lihat pedomannya, ya. Pedomannya yang mana? Penulisan daftar pustaka. Ini yang terakhir ya di dalam daftar pustaka ya. Kalau tadi kan catatan referensi. Urutan penulisan, 1 nama pengarang. Biasanya dibalik nama pengarang itu ya. Kemudian tahun penerbitan, judul penerbitan, tempat penerbitan, nama penerbitan. Contoh, Cornell Naiboku Insinyur 1985 Keteknikan Pabrik dalam suatu sistem manajemen industri Jakarta _2 Akademika Crescendo CV. Ini namanya Naiboku Cornell, dibalik Cornell, Naiboku. Ya, titik insinyur, titik 1985, titik keteknikan pabrik dalam suatu sistem manajemen industri Jakarta, industri, ini judul bukunya diketik dengan huruf miring, ya, huruf miring, kemudian Jakarta tempat penerbitan, dan nama penerbitnya. Bagaimana dengan majalah, koran, katalog, brosur? Boleh, bisa juga. Ya, contoh arsitek dan kepentingan konsumen. Ini adalah judul artikel, ya, dikasih tanda petik dalam konstruksi. Jadi judul bukunya adalah konstruksi. Nomor berapa? Nomor 6, 1985, tahun halaman 58. Bagaimana kalau diktat, catatan kuliah, makalah? Boleh, boleh. Universitas Indonesia tidak dibalik ya. Kalau nama dibalik, kalau ini dibalik nggak dibalik ya. Universitas Indonesia 2004, modul mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi, ya. Nih. Sudarmono Pratiwi 1986, bioteknologi dalam pembangunan nasional. Pidato ilmiah dalam rangka Dies Natalis, ya, apa ini? Jakarta UI. Terbitan instansi lembaga BPS, Statistik Pocket Book of Indonesia Jakarta. MPR RI 1996, hasil-hasil sidang umum 4 Jakarta, Departemen Penerangan RI. Kemudian bisa juga dari internet. Contoh, tetap sama dengan daftar pustaka lainnya ya, hanya sumbernya saja yang beda. Arifin Muhammad, ini Muhammad Arifin sebenarnya tahun 2006, judulnya Kontinuitas dan Perubahan Nasionalisme di Indonesia dalam Perspektif Global dan Lokal. Ini linknya, ya. Kemudian diberikan akses April 2000 berapa ini? 2006, ya. Artinya kenapa diberikan ini? Takutnya link ini udah tidak ada. Jadi
tetap untuk apa? Saya ambil tahun ini, sekarang nggak ada, ya saya ngambilnya tahun ini kok. Nah, itulah ya referensinya seperti itu ya. Sama hanya ininya yang berbeda ya. Kalau buku biasa kan tempat dan nama penerbit. Nah, kalau yang dari internet itu ada linknya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Merdeka Indonesia, bendera merah putih ya, kebanggaan kita. Bagaimana saudara-saudara? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan Anda bisa sabar dan paham terhadap apa yang saya sampaikan ya. Silahkan Anda terapkan dalam tugas Anda. Dan untuk minggu ini tetap akan ada penjelasan atau klarifikasi terhadap tugas kita, tugas Anda. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, seperti sudah Ibu katakan tadi, tolong ditanyakan di e-learning atau di WA group, ya nanti akan Ibu jawab secara virtual juga. Baik, sekian dulu. Semoga Anda sehat semuanya, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.